Perkenalkan, nama saya Nus Kurniawan, NIM 1865003 dari kelas A. Di sini saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nus Kurniawan, NIM 1865003 dari kelas A, program studi teknik informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa model waterfall dari mata kuliah rekayasa transformer. Pengertian model waterfall: pengembangannya secara keseluruhan dilakukan melalui beberapa tahapan atau langkah. Metode pengembangan perangkat lunak dikenal juga dengan istilah Software Development Life Cycle atau SDLC. Metode waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak tertua sebab sifatnya natural. Metode waterfall merupakan pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak. Urutan dalam metode waterfall bersifat serial yang dimulai dari proses perencanaan, analisa desain, dan implementasi pada sistem. Kemudian metode ini dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, mulai dari tahap kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap analisis desain, coding, testing, verification, dan maintenance. Langkah demi langkah yang dilalui harus diselesaikan satu persatu, tidak dapat meloncat ke tahap berikutnya dan berjalan secara berurutan. Oleh karena itu disebut waterfall atau air terjun. Adapun tahapan model waterfall di sini: communication, project initiation, gathering, kemudian planning, kemudian modeling, construction, dan development. Kemudian adapun kelebihan dan kekurangan dalam waterfall. Adapun kelebihannya, yakni kelebihan menggunakan metode air terjun atau waterfall adalah metode ini memungkinkan untuk departementalisasi dan kontrol proses pengembangan model phase on by one, sehingga meminimalis kesalahan yang mungkin akan terjadi. Pengembangan bergerak dari konsep, yaitu melalui desain, implementasi, pengujian, pengembangan masalah, dan berakhir di operasi dan pemeliharaan. Kemudian adapun kekurangan waterfall, yakni kekurangan menggunakan metode waterfall. Metode ini tidak memungkinkan untuk banyak revisi jika terjadi kesalahan dalam prosesnya, karena setelah aplikasi ini dalam tahap pengujian sulit untuk kembali lagi dan mengubah sesuatu yang terdokumentasi dengan baik dalam tahap konsep sebelumnya. Adapun penerapan metode waterfall dalam perancangan sistem informasi aplikasi bantuan sosial berbasis Android. Abstraknya, perkembangan teknologi seluler yang sangat pesat kurang diimbangi dengan konten aplikasi yang bermanfaat bagi pemerintah untuk masyarakat. Padahal m-government merupakan salah satu alternatif yang potensial untuk memperluas hubungan komunikasi antar pemerintah dan masyarakat. Banyak organisasi sosial yang muncul akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat. Hal ini dikarenakan tidak sedikit organisasi sosial yang menyalahgunakan dana bantuan sosial karena kurangnya pengawasan dari pemerintah. Dari permasalahan tersebut, peneliti merancang aplikasi yang dapat memudahkan dinas sosial untuk mengontrol semua aktivitas organisasi sosial yang berbadan hukum dalam kegiatan ataupun transparansi. Dana yang mereka gunakan atau salurkan dalam penelitian ini menggunakan metode waterfall untuk merancang sebuah aplikasi pembantuan sosial berbasis Android yang memungkinkan dinas sosial untuk melakukan pengawasan terkait transparansi dana yang disalurkan. Aplikasi ini juga dirancang untuk mempermudah masyarakat untuk menyalurkan bantuan sosial baik dalam bentuk dana ataupun barang. Kemudian implementasi metode waterfall pada sistem informasi top of name. Pengembangan teknologi merubah sistem manajemen yang semula dilakukan secara manual menjadi terkomputerisasi. Manfaat yang dianggap dikelola secara komputerisasi dapat menguntungkan perusahaan tidak terkecuali PT Setia Jaya Mobilindo dalam pengelolaan sistem persediaan suku cadang PT
Setia Jaya Mobilindo telah menggunakan teknologi informasi dengan menggunakan program berbasis desktop. Namun masih terdapat kendala pada sistem yang berjalan, diantaranya adalah belum tersedianya program untuk melakukan stock of name, sehingga menyulitkan untuk melihat bagaimana barang di gudang dengan data pada database. Belum adanya program untuk melihat alur keluar pembuatan, kesulitan mencari barang transaksi berdasarkan pembahasan di atas, maka peneliti ingin memberikan solusi dengan memperbaiki program dengan waterfall, mulai dari analisis kebutuhan perangkat lunak, perancangan, encoding, hingga pengujian. Penyempurnaan program akan dimulai dari perencanaan sistem sampai dengan tahap perancangan sistem secara rinci, meliputi perancangan database, perancangan kendali, perancangan output, hingga teknologi. Diharapkan program perbaikan yang telah ada dapat menghasilkan program yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat menjadi solusi dari permasalahan yang ada saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.